Pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan informasi? Tiap hari ada aja berita baru, data baru, bikin pusing. Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah peta yang bisa bantu kita navigasi di tengah semua itu. Kita akan coba pahami gimana caranya mengubah tumpukan data jadi sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kearifan. Kita mulai dari pertanyaan keren dari seorang penyair, T.S. Eliot, yang relevan banget sampai sekarang. Dia bertanya, di manakah kearifan yang hilang dalam pengetahuan? Di manakah pengetahuan yang hilang dalam informasi? Ini benar-benar menohok kan? Seolah dia sudah meramalkan zaman kita sekarang yang kebanjiran informasi tapi kering pemahaman. Dan inilah yang kita rasakan. Kita punya akses ke hampir semua data di dunia lewat ujung jari. Tapi anehnya, kita justru sering merasa makin bingung, makin gak ngerti. Kita seolah-olah tenggelam, tapi anehnya, kita tetap merasa haus. Haus akan pemahaman yang sesungguhnya. Tapi tenang, ada kok kerangka berpikir yang bisa jadi kompas kita. Namanya piramida DIKW, singkatan dari data, informasi, pengetahuan atau knowledge, dan kearifan atau wisdom. Anggap aja ini peta pendakian kita. Yuk kita telusuri bareng-barang setiap tingkatannya, dari dasar sampai ke puncak. Oke, semua perjalanan besar dimulai dari langkah pertama. Dalam pendakian kita ini, kita mulai dari dasar piramida. Fondasinya, data dan informasi, kelihatannya mirip tapi sebetulnya beda banget. Apa sih bedanya? Pertama, kita punya data. Coba bayangin, saya sebut angka 30. Udah, gitu aja. Angka ini artinya apa? Nggak ada kan? Bisa jadi umur, tanggal, suhu, atau nomor punggung pemain bola. Nah, inilah data. Simbol mentah, fakta acak yang belum punya konteks. Sekarang ceritanya jadi beda kalau data mentah tadi kita kasih konteks. Misalnya, suhu hari ini 30 derajat Celcius. Tiba-tiba, angka 30 tadi jadi punya makna, jadi berguna. Nah, data yang sudah terstruktur dan bermakna inilah yang kita sebut sebagai informasi. Gampangnya, informasi itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar. Siapa, apa, kapan, dan di mana. Proses mengubah data jadi informasi ini adalah langkah pertama yang super krusial. Ibaratnya, kepingan-kepingan puzzle yang tadinya berserakan, sekarang mulai kita kumpulin dan coba rangkai. Oke, kita udah punya informasi yang jelas. Sekarang, waktunya naik ke level berikutnya dalam piramida kita, pengetahuan. Gimana caranya informasi ini bisa diolah jadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa kita pakai? Kalau menurut definisi klasik dari filsafat, pengetahuan itu adalah kepercayaan yang benar dan bisa dibenarkan. Maksudnya gimana? Artinya, kamu nggak cuma merasa sesuatu itu benar, tapi kamu juga punya alasan kuat atau bukti yang mendukung kepercayaan itu. Kedengarannya masuk akal. Tapi, apa sesederhana itu? Apakah semua yang kita tahu bisa dimasukkan ke dalam definisi ini? Ternyata ceritanya sedikit lebih kompleks. Disinilah seorang filsuf bernama Michael Polanyi datang dengan idenya yang sangat terkenal. Kita tahu lebih banyak dari yang bisa kita katakan. Kalimat ini simple tapi dalam banget nih. Maksudnya apa ya? Nah, ini yang disebut tacit knowledge atau pengetahuan tacit. Gini deh. Coba deh kamu jelasin ke orang lain gimana caranya naik sepeda langkah demi langkah hanya dengan kata-kata. Susah banget kan? Kamu tahu caranya, tapi susah diungkapkan. Itulah pengetahuan yang datang dari pengalaman yang nempel di badan. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Pengetahuan tacit itu soal mengetahui bagaimana, knowing how, seperti keahlian seorang koki atau musisi. Sifatnya pribadi, intuitif. Di sisi lain, ada pengetahuan proposisional, yaitu mengetahui bahwa, knowing that. Ini adalah fakta-fakta yang bisa kita tulis, kita rekam, dan kita bagikan dengan mudah, seperti resep di buku masak. Keduanya sama-sama penting. Terus, pengetahuan itu juga nggak selalu milik satu orang saja. Ada konsep yang namanya epistemologi sosial. Konsep ini bilang kalau pengetahuan itu bisa dimiliki secara kolektif oleh sebuah komunitas atau masyarakat. Coba bayangin. Pengetahuan ilmiah itu kan hasil kerja bareng ribuan peneliti selama ratusan tahun. Itu pengetahuan kolektif. Oke, pendakian kita hampir selesai. Kita sekarang mendekati puncak piramida, tempat di mana tujuan tertinggi kita berada, pemahaman dan kearifan. Jadi setelah kita punya pengetahuan, level berikutnya adalah pemahaman atau understanding. Ini bukan cuma tahu apa faktanya, tapi juga mengerti mengapa itu bisa terjadi, melihat polanya. Dan di puncaknya ada kearifan atau wisdom,
yaitu kemampuan untuk menerapkan semua itu dengan bijak. Kearifan adalah level tertinggi. Di sini, udah bukan lagi soal seberapa banyak yang kamu tahu, tapi bagaimana kamu menggunakan pengetahuan itu. Kearifan itu soal pertimbangan, soal etika, dan kemampuan melihat gambaran yang lebih besar. Nah, sekarang kita udah sampai di puncak. Pemandangannya jelas. Pertanyaan selanjutnya adalah, jadi, buat apa kita repot-repot memahami semua ini? Kenapa membedakan data, informasi, pengetahuan, dan kearifan itu penting banget buat kita? Ternyata dampaknya sangat nyata. Di dunia kerja, kerangka ini jadi dasar dari manajemen pengetahuan di perusahaan-perusahaan modern. Buat kita pribadi, ini jadi semacam saringan mental. Kita jadi lebih kritis mengevaluasi sumber, nggak gampang kemakan hoax atau misinformasi. Ini juga jadi bekal buat kita untuk terus belajar seumur hidup, dan yang paling penting, mengurangi rasa cemas di tengah tsunami informasi. Pada akhirnya, memahami piramida ini bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Kita nggak lagi jadi penerima informasi yang pasif, yang cuma menelan semua yang disajikan. Sebaliknya, kita jadi pencari kearifan yang aktif. Kita bertanya, kita menghubungkan, kita mengevaluasi, dan kita mencoba menerapkan. Jadi, ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang paling penting. Setiap hari, kita dibanjiri data dan informasi. Tapi pertanyaan sesungguhnya bukan lagi apa yang kita tahu. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang akan kita lakukan dengan semua yang kita tahu itu. Karena pada akhirnya, kearifan sejati terletak pada jawaban atas pertanyaan tersebut.